ketemu lagi sama Lause Angel di sekolah minggu online. Nah, adik-adik kalau udah ketemu Lause Angel pastinya udah pada mandi, udah pada sarapan, udah pada siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik? Nah, sebelumnya Lause Angel mau tanya kabar seperti biasa. Kabar adik-adik semua di rumah gimana nih? Apakah baik atau ada yang lagi sakit? Wah, pada sehat dan luar biasa ya adik-adik. Tapi mungkin kalau ada yang lagi sakit, kita doakan bersama-sama. Nah, sekarang Lause Angel ngajak kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri, kita mau yel-yel sekolah minggu. Nah, kalau nanti Lause Angel bilang sekolah minggu Purwodadi, jawabannya cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Ya, karena Lause Angel sendiri, Lause Angel peluk diri sendiri. Nah, adik-adik di rumah boleh peluk Titi, boleh peluk Meme, kokonya, mama papanya ya adik-adik. Oke, kita mulai ya yel kita. Sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, sekali lagi ya. Sekolah minggu Purwodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Wah, udah pada semangat nih. Kita mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita dalam posisi berdiri adik-adik, kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Nah, kita semua nih Laskar Kristus adik-adik, pasukannya Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat. Pasukannya Tuhan dalam jalan kebenaran. Nah, kita tetap dalam posisi berdiri sebelum kita kembali memuji Tuhan, sebelum kita kembali bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau membuka ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Lause Angel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kami agar kami semangat memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita udah berdoa, kita masih mau tetap semangat
memuji Tuhan, kita masih dalam posisi berdiri. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Wah, siapa ya dia ini? Dia ini adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan panggil nama kita harus menjawab ya. Kita harus selalu mendengarkan kata-kata Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Yuk adik-adik sambil bertepuk tangan ya. Kalau Tuhan memanggil kita harus menjawab Tuhan. Jawabnya apa? Ya. Kita harus serentak pada Tuhan Yesus. Nah, kita masih dalam posisi berdiri nih adik-adik. Sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan nanti, kita masih akan menaikkan 2 lagu lagi. Yang pertama adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk kita mau bernyanyi untuk Tuhan, bukan hanya dari mulut kita aja, tapi juga dari dalam hati kita. Masih dalam posisi sendiri ya. Kita semua adalah anaknya Tuhan. Nah, karena kita udah bernyanyi untuk Tuhan, tidak hanya mulut kita tapi juga hati kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita akan menaikkan 1 lagu lagi untuk memuji Tuhan.
Kita naikkan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengarkan dengan baik ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Sam di sekolah minggu online. Tadi kan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tertib ya. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, minggu-minggu lalu kan Lause Cuantau selalu membahas tentang penciptaan. Ada yang ingat nggak Lause hari ini akan membahas penciptaan hari keberapa? Hayo. Lause akan membahas penciptaan hari kelima. Tapi sebelum Lause masuk ke penciptaan hari kelima, Lause mau tanya dulu nih adik-adik. Nah, penciptaan hari-hari sebelumnya itu, misalnya penciptaan hari pertama, ada masih ingat nggak tentang apa? Ya, penciptaan hari pertama itu tentang terang dan gelap. Kalau hari kedua, Tuhan menciptakan apa? Ayo. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga apa? Hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan juga tumbuhan. Hari yang keempat minggu lalu nih, cerita tentang apa? Ayo. Iya, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah, hari kelima. Adik-adik ada yang udah tahu belum? Misalnya di sekolah nih, udah ada diajarkan sama gurunya atau lausenya. Iya, hari kelima Lause akan membahas tentang Tuhan menciptakan binatang di laut dan juga di udara. Berfirmanlah Tuhan akan menciptakan di dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan burung-burung berterbangan di atas udara. Nah, jadi bicara tentang binatang laut nih, adik-adik kepikiran tentang apa? Ayo, kepikiran tentang apa? Kalau Lause kepikiran tentang ikan. Ikan. Adik-adik punya akuarium nggak di rumah? Atau kolam ikan gitu? Pasti di dalamnya ada ikan kan? Lause juga percaya kok adik-adik di rumah pasti udah pernah melihat ikan. Pasti pernah dong, nggak mungkin nggak pernah. Atau mungkin adik-adik pernah nih di sekolah, habis pulang sekolah ada abang-abang yang jualan. Abang-abang jualan
ikan yang kecil-kecil warna-warni, itu namanya ikan cupang. Ada juga ikan-ikan yang untuk dihias, misalnya ikan koi, ikan mas, ikan lohan. Misalnya ikan lohan itu ikan yang kepalanya besar sekali. Nah, mungkin adik-adik ada yang punya pelihara ya di rumah. Bicara tentang besar, ada juga nih ikan yang sangat besar. Kalau Lause nih ingatnya tentang ikan paus. Ikan paus itu ikan yang sangat besar. Ikan paus ini jarang kita temukan adik-adik, soalnya dia cuma ada di laut-laut yang sangat luas. Ada juga nih ikan hiu. Ikan hiu itu ikan yang besar juga, sama seperti ikan paus. Tapi bedanya adik-adik, ikan hiu ini serem banget loh. Ikan hiu ini punya gigi yang tajam, sehingga Lause pun nggak mau dekat-dekat sama ikan hiu. Nanti takutnya dihap. Wih, sangat serem. Ada juga nih ikan yang besar lagi. Lause ingat ada ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu ikan yang sangat pintar. Kenapa sangat pintar ya? Iya, sangat pintar. Tak jarang juga adik-adik pernah lihat nggak ikan lumba-lumba tadi TV, ada pertunjukan gitu, atraksi, atau adik-adik pernah lihat langsung, misal adik-adik pernah ke Ancol atau ke Jakarta, pasti banyak tuh lumba-lumba atraksi atau pertunjukan, karena lumba-lumba adalah ikan yang pintar. Lause, kalau ikan yang di pasar itu gimana ya Lause? Nah, ikan yang di pasar itu ikan yang untuk dikonsumsi. Lause, kalau adik-adik tanya Lause paling suka nih sama ikan nila. Ikan nila, kalau digoreng, dimasak, pasti enak kali. Ada juga nih ikan-ikan lain seperti ikan mujair, ada juga ikan lele. Ikan lele seperti kumis Lause nih. Nah, ikan lele, ada juga ikan patin, masih banyak lagi. Wah, Tuhan sangat baik ya. Tuhan menciptakan berbagai macam ikan. Ada ikan yang bisa untuk dilihat, ada ikan yang bisa untuk dimakan, ada ikan yang juga sangat besar. Lause, ada nggak binatang yang hidup di air selain ikan? Ada dong pastinya. Misalnya ada kerang laut, ada juga bintang laut. Kalau putri duyung Lause? Nah, kalau putri duyung itu tidak ada ya di dunia nyata adik-adik. Nah, ini kan bicara tentang binatang di laut. Gimana kalau binatang di udara? Binatang di udara itu adik-adik ingatnya apa? Ayo. Kalau Lause pasti langsung lihat burung. Soalnya Lause tiap bangun lihat ke depan pasti ada burung rame-rame terbang gitu. Nah, itu namanya kalau nggak salah burung pipit ya, atau burung gereja. Nah, kenapa disebut burung gereja? Karena mungkin sering di gereja Lause. Iya, sering di gereja, sering hinggap di gereja, makanya dinamakan burung gereja. Ada juga burung yang disangkar nih, seperti burung beo. Burung beo itu bisa mengikuti orang loh rupanya adik-adik. Misalnya adik-adik ngomong, "Halo, selamat pagi." Nanti burung beonya ikut, "Halo, selamat pagi." Nah, burung beo ini punya kemampuan unik adik-adik, bisa mengikuti suara manusia. Ada juga nih burung-burung yang besar, nggak cuma ikan tadi yang besar, ada juga burung yang sangat besar seperti burung elang. Burung elang itu badannya besar, sayapnya juga sangat lebar, kakinya cakram, paruhnya sangat tajam, dia bisa terbang dengan sangat cepat. Ada juga burung Raja Wali. Nah, adik-adik, rupanya ada juga loh burung yang sangat indah. Ada misalnya adik-adik kalau pernah lihat di TV ada burung merak. Burung merak itu kalau dia lagi mekar, wah itu bulunya sangat indah. Sangat baik ya Tuhan kita. Lalu ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu burung yang langka adik-adik, cuma ada di Papua, di Flores, di bagian sana lah adik-adik. Lalu banyak lagi burung-burung lain. Lalu Lause yang hidup di udara cuma burung kah Lause?
Oh tidak, ada juga seperti nyamuk. Nyamuk kan bisa terbang juga. Lalu ada kupu-kupu. Kupu-kupu kan bisa terbang juga. Sangat indah ya adik-adik. Nah, sangat baik ya Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan kita dan juga binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di udara, supaya bisa hidup dengan kita dan memberi manfaat untuk kita. Seperti tadi ikan ada yang bisa dimakan, ada yang bisa kita lihat, ada juga burung yang bisa kita lihat ya kan, ada juga yang bisa menghibur kita seperti burung beo tadi. Tuhan sangat baik ya kepada kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan semua komponen yang ada di bumi ini sebelum kita, supaya kita dapat hidup tidak kesepian. Nah adik-adik, diingat terus ya cerita minggu ini, penciptaan hari kelima, yaitu tentang Tuhan menciptakan binatang di laut dan juga di udara. Adik-adik, kita akan masuk ke ayat hafalan. Ya adik-adik, dibuka yuk Alkitabnya. Terambil dari Kejadian 1 ayat 20. Lause baca dulu ya. Nanti adik-adik ikuti dari rumah. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ikuti lause ya. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nah adik-adik, sekian pembacaan firman Tuhan kita. Terus diingat ya firman Tuhan kita pada hari ini, karena di minggu depan nanti akan diciptakan nih komponen paling penting, karena masih ada nih yang kurang adik-adik kalau di hari selanjutnya ini tidak diciptakan adik-adik. Oke? Kita akan menutup firman Tuhan kita. Yuk adik-adik, gimana sikap doa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menciptakan segala sesuatu di bumi. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Hai adik-adik. Nah, udah siap mendengarkan cerita? Udah ketemu lagi nih sama Lause Angel. Tadi ceritanya tentang penciptaan hari ke-5. Wah, lagi-lagi Tuhan membuat begitu banyak keajaiban. Nah, nanti kalau misalnya ditanya tentang cerita hari ini, adik-adik harus bisa menjawab ya. Nanti Lause atau contoh-contoh tanya ke adik-adik semuanya, jangan dilupain. Yuk kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu God is so good. Nah, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu God is so good sambil bertepuk tangan. God is so good.
ibadahnya adik-adik. Yuk kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa lagi. Ayo kita masih dalam posisi yang baik, kita mau berdoa. Lipat tangannya semua, tutup matanya, ikuti doa lause. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Kami sudah selesai memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Kau sangat baik dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan sudah menciptakan sudah menciptakan dunia ini dunia ini dengan sangat baik. dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi ya di ibadah offline. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama